Partner kerja kamu ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dan aku seruangan juga sama dia karena harus handle kerjaannya. Kok kamu batuk sih? Minum dulu. Sayang, minum. Aku cuman kaget. Kamu kok gak pernah cerita ke aku kalau partner kamu laki-laki? Dan kamu tahu nggak, orang itu juga loh yang nyelamatin aku waktu aku diculik. Ya, halo? Ada telepon dari kepolisian di line 2 untuk Pak Jody. Ada apa polisi nelponin saya? Apa ada kaitannya soal kecelakaan tadi pagi? Tadi aku tuh dikasih makanan sama Pak Jody, dikasih sandwich karena dia tahu kalau aku belum makan siang. Aneh banget deh Pak Jody. Kadang dia baik banget, tapi kadang dia nyebelin banget. Supaya dia tuh bener-bener persis sama kamu tahu, sama kayak sikap kamu dulu. Putri sering banget bilang kalau Jody itu mirip sama aku yang dulu. Jujur, sebenarnya aku nggak nyaman sih dengernya. Oh gitu sayang. Ya bagus lah kalau gitu. Jadi kamu udah makan. Kenapa tak? Gio udah sadaran. Lo serius tak? Dia udah sadar. Sayang, nanti aku telepon kamu lagi ya. Ini barusan Arta bilang kalau Gio udah sadar. Aku mau ngeliat Gio dulu. Oke, salam buat semuanya ya sayang. Ya udah, bye-bye sayang. Bye. Saya lihat kamu teleponanmu. Dan setiap kali kamu teleponan menghabiskan waktu 10-15 menit. Dan dalam sehari kamu teleponan bisa 4 kali. Coba kamu hitung, berapa banyak waktu yang kamu buang? Saya cuman kabarin suami saya kalau saya akan lembur malam ini, Pak. Kalau kamu nggak banyak teleponan, kamu nggak mungkin lembur. Iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akan langsung lanjutin kerjaan saya kok. Tapi akan saya pastikan kalau semua kerjaan saya akan selesai malam ini. Kita makan malam. Ini udah malam. Makan malam dulu. Nggak usah, Pak. Saya nanti makan malamnya kalau saya udah pulang aja. Makan malam sama suami saya. Ikut saya. Loh, mau kemana, Pak? Ikut saya. Ngajakin double date sama Mel dan Tristan. Why not? Kayaknya seru. Emangnya kapan rencananya? Katanya sih Mel mau nanya dulu ke Tristan. Ya, nanti kalau Mel udah dapat kabar dari Tristan, dia bakal ngabarin aku. Dan nanti aku bakal kasih kabar ke kamu. Oh, oke. Kayaknya tadi Luna habis ketemu sama Mel dan nanya-nanya ke dia soal gue. Makanya dia nggak jujur dan bilang kalau ada janji dinner sama teman-temannya. Aku udah duga, kamu pasti mau diajak double date. Nggak kayak yang Mel pikirin. Emangnya Mel mikirin apa? Mel itu mikir takutnya kalian tuh awkward kalau ketemu. Maksudnya awkward karena mantan? Maybe? Ya enggak lah. Yang udah berlalu biarlah berlalu. Apa yang harus dipikirin lagi? Mendingan sekarang saya fokus ke masa depan. Masa depan saya sama kamu mungkin. Gak ada tanda-tanda kalau Luna ilfil sama gue. Berarti Mel gak cerita yang macem-macem ke Luna soal gue. Kayaknya Mel percaya sama gue. Kalau gue bener-bener udah move on. Padahal itu semua cuma pura-pura. Aduh, Pak, saya belum lapar. Maksa banget deh, bingung. Kenapa sih Pak maksa banget? Orang saya belum mau makan juga. Pak, ya ampun, saya tuh belum mau makan. Saya belum lapar juga kok Bapak maksa saya sih? Lagian ya Pak, Bapak ngapain sih so perhatian banget sama saya? Saya nggak akan sosok perhatian kalau nggak ada hubungan sama kerjaan. Tapi
Tapi saya mau kerja lagi, Pak. Mau balik ke ruang... Ih, Pak, saya nggak mau makan. Udah, Pak, jangan dipencet-pencet. Pak, kalau saya nggak kerja-kerja, nanti kerjaannya nggak selesai, saya nggak bisa pulang. Kalau makan dulu gimana mau selesai kerjaannya? Kalau kamu nggak makan, terus habis itu kamu sakit. Kalau kamu sakit, banyak waktu yang kebuang. Kalau udah banyak waktu yang kebuang, saya harus backup kamu lagi. Oke. Saya paham, Pak. Yaudah, saya mau makan. Tapi by the way, ini udah terlalu deket deh, Pak. Mundur dikit. Aku takut banget tahu kamu kenapa-kenapa. Untung ada Ata, Citra, sama Pangeran yang nguatin aku. Kalau enggak, nggak tahu aku gimana. Aku minta maaf ya. Aku bikin kamu khawatir. Kamu jangan nangis. Aku nggak apa-apa kok. Tak, Cit. Jangan bilang ke bokap sama nyokap gue ya kalau gue kecelakaan. Gue nggak mau mereka khawatir. Iya Ci, tenang aja. Lagi juga lu kenapa sih sampai kecelakaan kayak gini? Lu lupa apa dari tadi kan lu sama gue terus kita barengan. Bini gue juga ngabarin gue kalau lu kecelakaan. Sumpah gue kaget banget sih. Kita berdua kan lagi sama-sama nyari kerja. Iya tak. Gue juga nggak begitu sadar. Yang gue inget cuma ada mobil dari samping ngebut. Dia langsung tabrak gue. Gi, tapi apa lo sempat ngeliat orangnya? Apa lo lihat mobilnya atau mungkin plat nomornya atau seenggaknya jenis mobilnya deh, Gi? Ayo Ji, ingat-ingat coba. Pelan-pelan. Sayang, are you okay? Kepala aku sakit. Aku panggil dokter dulu ya, bentar ya. Ji, lo baik-baik aja, Ji? Kepala gue sakit, panggil dokter aja. Ya ini lagi dipanggilin sama Dinda. Tolong semuanya keluar dulu ya. Saya harus melakukan pemeriksaan pada pasien. Iya, Pak. Kita tunggu di luar ya Ci. Iya. Dokter, saya boleh di sini nggak nemenin Gio? Oh iya, silakan. Ran, gue minta tolong sama lo. Mungkin sebaiknya sekarang ini kita nggak usah bahas dulu tentang kecelakaan yang menimpa Gio. Gue yakin juga Gio di dalam masih shock banget, ya. Iya, tapi gue harus cari tahu pengecut siapa yang udah nabrak Gio kayak gini. Dia harus bertanggung jawab lah. Iya, gue ngerti. Gue paham banget lo kesel banget pasti. Cuma gue pengen tahan dulu sampai Gio pulih ya. Sebelumnya, tapi kayaknya kita harus balik sekarang deh. Soalnya babysitternya Raisa ini udah nyariin kita dari tadi. Kita harus ke rumah sekarang ya. Ya bener sih, Tak. Lebih baik kalian berdua balik duluan deh. Lagian kasihan kan Raisa. Gue biar di sini temenin Gio. Gue sama Dinda yang di sini. Iya, sekali lagi thank you ya. Lu udah wakilin gue di sini. Ya udah kalau gitu kita balik dulu ya, Ran. Lu juga jangan lupa kalau butuh bantuan gue, Citra atau siapapun kabarin aja ya. Kita
Kita duluan ya. Dah. Sayang, kamu udah makan malam belum? Sekarang aku lagi makan malam sama Jody. Dia maksa supaya aku mau makan malam karena gak mau aku kena mah dan ganggu kerjaan aku. Mana dia sengak banget lagi. Persis kayak kamu zaman kuliah dulu, sayang. Si Bunda nih apa-apaan sih? Ngapain coba sama-samain aku sama Jody? Jelas-jelas kita beda. Udah tau aku gak suka dibanding-bandingin. Jelas gantengan aku kemana-mana. Kenapa sih si Bunda? Din, gimana kondisi Gio? Udah membaik sih, Ran. Kepalanya juga udah membaik katanya. Dokter bilang kalau bisa Gio jangan disuruh paksa untuk mikir yang berat-berat dulu. Dia masih trauma soalnya. Ata Citra mana? Udah balik ya? Mereka baru aja balik. Soalnya babysitter mereka udah nunggu dari tadi, jadi kasihan. Ran, kalau lo mau balik aja, nggak apa-apa kok. Gue bisa sendiri di sini nemenin Gio. Nggak apa-apa kok, Din. Gue biar di sini nemenin lo dulu. Ya, seenggaknya gue bisa di sini sampai Putri udah kelar lemburnya. Putri baru kerja udah lembur. Ya, gitulah, Din. Kerjaan dia banyak banget. Yaudah, gue masuk dulu ya. Ya. Oh ya, jadi kapan rencana kita double date sama Mel dan Tristan? Loh. Kok jadi kamu yang gak sabaran ya? Jujur saya pengen nunjukin ke semua orang kalau saya benar-benar udah move on dari Mel. Dan sekarang saya sudah dekat sama seseorang. Ya, satu-satunya perempuan yang dekat sama saya sekarang cuma kamu sih. Thank you so much ya Ki. I'm so happy. Jadi satu-satunya wanita yang dekat sama kamu. Semakin Luna bucin ke gue akan semakin mudah bikin Om Lee mempercayakan perusahaannya ke gue. Dengan begitu, gue bisa menekan PT Semesta Manggala dan pelan-pelan hancurin perusahaannya Om Reman. Kita dansa mau nggak? Hah? Maksudnya? Iya, kita dansa. Mau? Ayo.